Hai, aku Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Di Albania, negara kecil di Eropa yang sering disebut sarang korupsi, mereka sudah berani tunjuk Diela, Menteri Virtual berbasis Artificial Intelligence, untuk awasi pengadaan barang dan jasa negara. Pertanyaannya, kalau Albania bisa percaya robot untuk jaga transparansi, kenapa Indonesia masih percaya sama DPR manusia yang absen seenaknya dan bikin undang-undang malah jalan di tempat? Mari kita lihat catatannya. 19 Agustus 2025, rapat paripurna DPR. Dari 580 anggota, hanya 307 yang hadir. 273 absen. 21 Agustus 2025, rapat lagi. Cuma 319 yang hadir. Sisanya sekitar 260 anggota DPR tidak datang. Bahkan di sidang tahunan MPR 2025, acara sakral negara, tercatat 128 anggota DPR yang gajinya dari rakyat tidak hadir. Mereka gaji lancar, tunjangan lancar, tapi absen juga. Kalau hadir rapat saja DPR manusia gagal disiplin, kenapa tidak kita ganti dengan DPR robot yang absennya hanya kalau listrik mati? Kerja utama DPR adalah buat undang-undang, tapi realitanya jauh dari target. Prolegnas 2025 menargetkan 41 rancangan undang-undang prioritas. Tapi sampai September ini baru beberapa yang berhasil disahkan. RUU perampasan aset, Presiden sudah dorong berkali-kali, tapi gak selesai-selesai karena tarik-menarik antar fraksi dan kepentingan. Rancangan undang-undang penyiaran, draft sudah ada sejak 2017, tapi 8 tahun lebih mandek. Rancangan undang-undang, kitab undang-undang hukum acara pidana, RUU KUHAP, yang bertujuan menciptakan hukum yang lebih adil, memperkuat peran advokat, dan mencegah kesewenangan aparat penegak hukum, sudah masuk daftar prioritas. Tapi Komisi 3 sendiri bilang sepertinya akan gagal disahkan tahun ini. Kalau undang-undang strategis saja DPR manusia gagal achieve, kenapa tidak kasih kesempatan pada DPR robot yang draftingnya lebih cepat dan bebas titipan sponsor? Tentu robot gak bisa ganti semua. Robot gak bisa nego politik, robot gak bisa kompromi kepentingan. Tapi robot bisa jaga hal teknis dan transparansi. Hitung anggaran, deteksi pasal siluman, catat kehadiran tanpa dicurangi. Bayangkan DPR hybrid. Manusia tetap duduk untuk didengar rakyat, tapi robot yang pastikan kerja dasar berjalan. Kalau Albania saja berani untuk tunjuk menteri robot, masa Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, harus puas dengan DPR yang malas, absen, dan penuh pasal titipan? Kalau wakil rakyat cuma jadi wakil partai, lebih baik diganti wakil robot. Minimal, robot gak akan jual suara rakyat.